Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Dawang Ihsan dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan NIM 1821042023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Ya, pelaksanaan pemilihan penyedia secara umum, tahapan proses pemilihan antara kualifikasi dan pasca kualifikasi hampir sama. Pada kualifikasi penyediaan dilakukan sebelum pemasukan penawaran, sedangkan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah rencana umum perdagangan RUP diumumkan untuk barang dan jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun pemilihan. Dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran K atau L atau persetujuan rencana kerja anggaran RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Yang pertama yaitu e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan melalui e-purchasing adalah dua kriteria, yaitu yang pertama, wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Dan yang kedua itu tidak wajib. Jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah, keputusan pembelian melalui e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku usaha lokal. Tanpa proses pengadaan melalui e-purchasing pada prinsipnya sama dengan proses metode lainnya, tapi ada sedikit perbedaan dalam persiapan dan spesifikasi. Diperbolehkan menyebutnya merek atau tipe, tidak diperlakukan HPS, dan bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Prosedur e-purchasing meliputi pejabat pengadaan meliputi yaitu yang pertama yaitu pengadaan melakukan pemesanan barang dan jasa pada katalog elektronik. Yang kedua itu calon penyedia menanggapi pesanan dari PPK atau pejabat pengadaan. Yang ketiga itu pejabat pengadaan dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang dan jasa yang tidak dapat dinegosiasi. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang dan jasa yang diadakan, ongkos kirim apabila ada, biaya instalasi atau training apabila diperlukan. Dan keempat itu PPK, pejabat pengadaan dan calon penyedia menyepakati pembelian barang dan jasa. Dan yang kelima yaitu penerbitan surat pesanan. Dalam hal terdapat dua atau lebih penyediaan yang dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat barang dan jasa terbaik dapat dilakukan, yaitu negosiasi kepada penyedia yang harga barang dan jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training apabila diperlukan. Dan yang kedua itu reference acquisition, di mana dapat dilakukan penawaran harga secara berulang. Ya, adapun pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pengadaan langsung untuk barang dan jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak, yaitu 50.000 juta rupiah, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang dan jasa lainnya kepada penyedia. Dan yang kedua itu penyedia dan PPK melakukan serah terima hasil barang dan jasa lainnya. Dan ketiga itu penyedia menyerahkan bukti pembayaran atau kwitansi kepada PPK dan atau PPK melakukan pembayaran. B itu pengadaan langsung untuk jasa konstruksi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Barang dan jasa dengan nilai 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pertama yaitu pejabat perdagangan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan atau non elektronik. Dan kedua itu dalam hal
informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia. Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 sumber informasi berbeda. Dan ketiga itu pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Yang keempat itu undangan dilampiri spesifikasi teknis atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kelima itu calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dan undang-undang. Yang keenam itu pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi pengadministrasi teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klasifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya, adapun penunjukan langsungnya di sini yaitu dengan mengundang satu atau pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga, pokja pemilihan dilarang menyetujui harga di atas harga perhitungan sendiri. Tahapan penunjukan langsung yaitu yang pertama adalah undang prakualifikasi, dan yang kedua itu penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi, ketiga itu pembuktian kualifikasi, dan keempat itu penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan apabila lulus kualifikasi. Dan kelima itu pemberian penjelasan, dan keempat itu penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran, dan keenam itu evaluasi dokumen penawaran, ketujuh itu klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dan penetapan dan pengumuman. Adapun tender cepat yaitu dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran harga secara berulang. Pelaksanaan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pemilihan tender cepat, yaitu ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pokja pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari pada hari kerja. Yang kedua itu pokja pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan atau kinerja pelaku usaha. Dan keempat itu penyusun dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah dan diupload pada aplikasi SPSE. Dan ada kemudian yang ke B itu undangan. Yang pertama itu peserta yang terkualifikasi dalam sikap dan memenuhi kriteria menerima undangan dan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat. Dan yang kedua apabila diperlukan pokja pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan serta undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Dan ketiga itu proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Tender seleksi di sini adalah yaitu yang pertama pelaksanaan prakualifikasi, yaitu penggunaan prakualifikasi. Yang kedua itu pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi, yaitu pemberian penjelasan kualifikasi. Dan keempat itu penyampaian dokumentasi kualifikasi. Kelima itu evaluasi dokumentasi kualifikasi. Dan keenam itu pembuktian kualifikasi. Dan ketujuh itu penetapan hasil kualifikasi. Dan kedelapan itu pengumuman hasil kualifikasi. Kesembilan sanggahan kualifikasi. Ke-10 itu tindak lanjut kualifikasi gagal. Dan pun tender seleksi gagal yaitu penyebab tender seleksi gagal dinyatakan gagal yaitu pertama, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran serta ada pemberian waktu perpanjangan. Dan ketiga itu tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Dan keempat itu ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Kelima yaitu seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan keenam itu seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Ketujuh seluruh penawaran harga pada tender barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya di atas HPS. Dan ke-8 itu negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai dan atau KKN melibatkan pokja pemilihan PPK.
Adapun tindak lanjut tender seleksi gagal yaitu yang pertama, tindak lanjut dari tender seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender ulang seleksi ulang. Dan kedua itu, sebelum dilakukan tindak lanjut dari tender seleksi gagal, Pokja pemilihan melakukan review penyebab tender seleksi gagal. Dan yang ketiga itu, Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila dalam evaluasi terdapat kesalahan. Dan keempat itu, Pokja pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang. Adapun pelaksanaan kontraknya di sini adalah kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian tertulis antara pejabat pendatangan kontrak atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran PPK dan penyediaan atau pelaksanaan swakelola. Adapun ruang lingkup pelaksanaan kontrak meliputi yaitu pertama, penetapan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa, kedua itu pendatangan kontrak, ketiga itu penyerahan lokasi pekerjaan, keempat itu surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman, yang kelima itu pemberian uang muka, keenam menyusun program mutu, ketujuh itu rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ke-8 itu mobilisasi, ke-9 itu pemeriksaan bersama, dan ke-10 itu pengendalian kontrak, 11 inspeksi fabrikasi. Penetapan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa yaitu pejabat menandatangani kontrak sebelum menetapkan SPPBJ, melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyediaan dari Pokja pemilihan pejabat pengadaan untuk memastikan bahwa yang pertama, bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang diterapkan. Yang kedua itu bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak berdasarkan hasil review pejabat penandatangan kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. Pertama itu perselisihan pendapat atas hasil pemilihan. Kedua itu pengunduran diri dari calon penyedia. Yang ketiga itu waktu penerbitan SPPBJ. Adapun penandatangan kontrak di sini yaitu penandatangan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA atau DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka kontrak mulai berlaku akan dilaksanakan setelah DIPA atau DPA berlaku efektif. Yaitu yang pertama itu persiapan penandatangan kontrak, yang kedua yaitu pelaksanaan penandatangan kontrak, dan yang ketiga itu penyerahan lokasi pekerjaan. Pemberian uang muka di sini yaitu dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerja yang ketentuan sebagai berikut. Yang pertama paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil, dan B itu paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyediaan jasa konsultansi, atau paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak. Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada pejabat pendatangan kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan rencana pengembaliannya. Adapun penyusunan program mutunya di sini adalah penyedia sebelum dan diserahkan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. Program mutu disusun yang paling sedikit berisi yaitu pertama, informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu organisasi kerja penyedia. Yang ketiga itu jadwal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat itu prosedur pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima itu prosedur instruksi kerja. Dan keenam itu pelaksanaan kerja. Adapun rapat persiapan pelaksanaan kontrak yaitu sebelum melaksanakan kontrak yang bernilai besar atau kompleks, pejabat penandatangan kontrak dan penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka dan mendiskusikan kesamaan pemahaman administrasi kontrak. Dan adapun mobilisasinya yaitu yang pertama, mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk pekerjaan konstruksi dan yang lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi pertama, mendatangkan bahan, material, dan peralatan terkait yang diperlukan, mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung, laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya, dan mendatangkan personil. Adapun pemeriksaan bersama yaitu apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
Adapun pengendalian kontraknya di sini adalah para pihak melakukan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh pejabat pendatangan kontrak atau pihak ketiga independen, penyedia atau pengguna akhir. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, yaitu penghentian kontrak. Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Perhentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh pejabat penandatangan kontrak dengan disertai alasan penghentian kerjaan. Dan berakhirnya kontrak yaitu apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Adapun pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu. Dan adapun pemberian kesepakatan, yaitu dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Pejabat penandatangan kontrak memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada penyedia ini untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalam mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan. Adapun denda dan ganti rugi. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadi cedera atau janji prestasi yang tercantum di dalam kontrak. Adapun serat terimanya di sini pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan yang dinyatakan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dari penyedia kepada penjawab penandatangan kontrak. Dalam hal ini PPK sampai dengan serat terima hasil pekerjaan kepada PA atau KPA dijelaskan dalam bagian alur berikut, yaitu yang pertama yaitu pekerjaan selesai 100%, kedua itu pengajuan kepada pejabat membuat komitmen untuk serat terima, dan ketiga pemeriksaan hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen, dan keempat itu berita acara hasil pemeriksaan BAHP, dan kelima itu berita acara serat terima. Keenam itu serat terima kepada PA atau KPA oleh pejabat pembuat komitmen. Yang ketujuh itu pemeriksaan administrasi oleh PJ atau PHP atau PPHP, dan kedelapan itu berita acara hasil pemeriksaan administratif. Ya, serat terima hasil pekerjaan. Penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam proses pengelolaan, pelaksanaan, dan penutupan kontrak. Adapun tahap serat terima yaitu pertama, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis pada pejabat penandatangan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Ya, sebelum dilakukan serat terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dalam tim teknis. Ya, setelah pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dan apabila pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau cacat hasil pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan. Masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan di sini yaitu penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Dan setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. Dan pejabat penandatangan kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat penandatangan kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan. Dalam hal ini terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan pemeliharaan, maka pejabat penandatangan kontrak wajib menyetor kepada kas negara. Apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir. Dan PA atau KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh penyedia, dan jaminan pemeliharaan kembalikan atau 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Ya, demikian tentang penjelasan materi mengenai pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.